إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa naziran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu benar-benar ada suri teladan yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 4 Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib ingin berwasiat terutama terhadap dirinya sendiri dan kepada kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan juga di akhirat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul khutbah yang singkat pada siang hari ini yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 28 September 2023 tepatnya adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kita memperingati, ada yang menyambutnya, ada belum memperingatinya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, untuk apa gunanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah boleh atau tidak? Apa dalilnya? Tentu ini dalam benak kita masing-masing. Kaum muslimin berbahagia, kalaulah Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah untuk memindahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Maka datanglah tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung ababil, yaitu dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kami kirimkan, kami utus, yaitu burung ababil. Untuk apa gunanya? Untuk menghancurkan tentara-tentara, yaitu Abraha. Hancur kisah hancurnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, kita perlu mengetahui dengan
dengan sejarah. Maka ada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diceritakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh berasal dari, yaitu Abu Qatadah mengatakan, apa katanya, bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau disebut tahun Masehinya 570 Masehi. Nah, katanya kaum muslimin berbahagia di dalam satu riwayat, apa katanya? Zaka yaumun wulidtu, kata Rasulullah SAW. Fihi wa yaumu istu au unzila alaihi. Begitulah aku dilahirkan, pada hari itulah aku dilahirkan, kata Rasulullah SAW, dan aku diangkat menjadi nabi, kata Rasulullah SAW, dan aku diturunkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tentu kaum muslimin berbahagia, apa dalil-dalilnya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau kita tinjau, untuk apa kita yaitu memperingati Maulid Nabi ini? Gunanya adalah, tujuannya adalah untuk mengagungkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah Nabi kita, Nabi yang mencintai umatnya. Kenapa kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Kenapa ada waktu meninggal dunia? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ummati, ummati, ummati. Umatku, 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 kata Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya kepada umatnya, kaum muslimin berbahagia. Kenapa kita tidak mau mengagungkan, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ini yang tujuan adalah mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan juga kelahiran beliau. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu dengan sejarah. Sekarang ditanya anak-anak kita di SD, itu sejarah Nabi tak tahu. Banyaknya tak tahu. Kita pun orang-orang tua kita banyak pun tak tahu. Tetapi kalau sejarah, ya, ditampilin pesepak bola, itu tahu. Siapa namanya ini, klub ini tahu. Tetapi kalau muslimin berbahagia, sejarah Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita, remaja-remaja kita banyak yang tidak tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu kalau muslimin berbahagia, selain itu tidak ada juga yaitu orang mengharamkan perayaan Maulid Nabi ini. Tidak ada dalil haramnya. Jangan disangka, oh ini haram, tidak ada dalilnya. Untuk mengharamkan Maulid Nabi itu tak. Tetapi Al-Quran ada menganjurkan. Apa ayatnya kaum muslimin berbahagia? Kita lihat nanti. Pertama, surat Muhammad ayat 1. Buka nanti Al-Quran di rumah, apa betul atau tidak tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, surah Yunus ayat 58. Ini tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kaum muslimin berbahagia, surat Haji, surat Hajj ayat 32. Yang keempat, yaitu surat Ali Imran ayat 164. Ini tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, kaum muslimin berbahagia, surat Al-Anbiya ayat 164. Dan sudah saya bacakan tadi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus Nabi Muhammad itu, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk sekalian alam ini. Nah, tentu kalau muslim berbahagia, kita ada dalil Al-Quran. Tidak bisa kita mengharap-harapkan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mau memperingati Maulid Nabi ini, mau dia mengikuti Maulid Nabi ini, Allah berikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid dari rumah, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hitung langkah kita, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu kita ke masjid, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, jangan kita malas untuk datang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentang begitu perjuangan beliau, hartanya habis, ya, jiwa dia beliau untuk agama kita ini. Kenapa kita tidak mau memperingati yaitu kelahiran beliau kaum muslimin berbahagia? Nah, tentu ada beberapa hikmah. Ya, tadi ada hikmah oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kaum muslimin berbahagia, mendorong umat Islam ini untuk sering berselawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah saja berselawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikat berselawat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kadang-kadang kita malas untuk berselawat kaum muslimin berbahagia? Kadang-kadang kita ada orang menyebut shollu 'alaihi, kadang-kadang kita tak mau menyambungnya. Sallallahu alaihi wasallam itu disambung. Ada protokol yang menyebut selawat, ada pemacara-acara, kita sambung itu. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu hendaknya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan malaikat saja, mereka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat, apalagi kita. Ya, kita ini apa? Kita ini butuh kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat besok. Ya, butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kita, istri, suami, anak dan sebagainya tak bisa tolong kita selain Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad SAW yang bisa menolong kita. Diberi Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin berbahagia kunci surga kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke surga. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mau membuka pintu surga itu. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak buka pintu surga itu? Ya Allah, izinkan aku untuk mencari umatku di neraka, ya Allah. Dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dicari oleh Nabi Muhammad. Begitu cintanya kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad kepada kita kaum muslimin berbahagia. Tentu kita juga harus cinta berselawat kita. Berapa beratnya untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin berbahagia. Yang kedua adalah yaitu rasa kegembiraan. Ya, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, rasa kegembiraan kita. Kenapa kita gembira? Sebelum umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, begitulah namanya zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Bagaimana zaman jahiliyah? Zaman kebodohan, bukan bodohnya ilmu, tidak, tapi akidah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya. Anak perempuan mereka bunuh. Nah, setelah dari Nabi Muhammad SAW, kita diangkat derajat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, kita aman hidup kita di dunia ini, dan juga kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kaum muslimin berbahagia, yaitu mengajarkan keadilan. Bagaimana keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang selanjutnya adalah yaitu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Kita teladani, kita contoh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah yaitu melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, jangan kita hendaknya malas untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah besok yang bisa, yang itu menolong kita di yaumil akhirat kelak. Maka bagaimana cintanya kepada umatnya? Nanti kalau berat umpamanya timbangan yaitu sebelah kiri, umpama kita dapat kitab sebelah kiri, dia umatnya sering berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, diambil sorbannya, dimasukkan ke sebelah kanan. Itulah cintanya Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, yaitu untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'tabillahi la'allakum turhamun.